Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita kepada teman-teman petani sawit yang ada di seluruh Indonesia, bahwasanya kita harus berhati-hati di dalam membeli kecambah. Kita betul-betul harus selektif, harus bisa mengkoreksi kembali dari mana kita mendapatkan informasi untuk mendapatkan kecambah yang asli. Jangan sampai kita berpikir itu asli, padahal itu adalah bibit palsu atau abal-abal. Seperti yang terjadi dengan teman kita ini, beliau sangat ngotot sekali mengatakan bahwasanya kecambahnya ini dia beli dari balai resmi. Tanpa antri yang panjang, dia membeli melalui orang dalam, yaitu keluarganya sendiri. Perlu digarisbawahi, untuk pembelian kecambah dari 19 balai benih yang ada di Indonesia, itu tidak ada yang namanya lewat jalur pintu belakang, lewat jalur pintu samping, kiri, kanan, atas, dalam, segala macam, tidak ada. Semuanya ada SOP, ada peraturan-peraturan yang harus kita lewati, proses demi proses. Memang ada balai yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 2 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun baru bisa diantar kecambahnya ke petani. Itu dengan berbagai alasan. Bisa jadi karena faktor kotanya cepat terpenuhi, jadi jika ada yang mau memesan bulan itu dialihkan ke bulan yang berikutnya. Karena setiap balai itu juga memiliki kapasitas kauta untuk pendistribusian kecambah dalam 1 bulan sekian ribu misalkan, sekian ratus ribu misalkan. Setiap balai itu ada semua. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita. Teman kita ini membeli kecambah. Beliau ngotot mengatakan, ini kecambah saya asli dari balai resmi. Ya, saya datangkan dari Medan. Pertanyaan, Medan yang mana? Ini beliau sebelumnya ini menanyakan, Bang, jual kecambah PPKS ya? Saya bilang iya. Kita membantu petani untuk mendapatkan kecambah yang unggul. Lanjut cerita, beliau mengatakan sebenarnya saya mau menawarkan kecambah saya, Bang. Saya tidak jadi menanam, saya ingin beli bibit siap tanam saja. Tertarik nggak, Bang? Ini 239 berani tawar. Berapa, Bang? Seperti inilah contohnya. Wah, dari kemasan saja ini sudah jauh sekali. Kalau kita sekilas melihat lasernya nih, wah, seperti asli memang. Tapi kita tidak mudah untuk dibodohi orang-orang seperti kita ini yang sudah berulang kali kita beli di balai resmi. Ini gambar berikutnya. Ini sudah salah ini. Ini kelompoknya, tulisannya, semua ini berbeda. Ini juga dari segi kemasannya, dari segi apa namanya nih, yang garis putih, yang klem putih ini sudah berbeda. Kita tunjukin lah punya kita yang asli kan. Nah, baru sampai kemarin itu Bang dari Medan. Beli di mana? Saya cuma beli 400 kecambah Bang, langsung dari Medan. Om, kawan saya yang kerja di sana. Saya tanyalah karena beliau minta jualkan, ada sertifikatnya. Saya bilang bisa ke tempat saya sekarang. Dia bilang saya cuma beli 400 kecambah, jadi tidak pakai dokumen Bang. Terus kita bilang,
kok bisa tidak pakai dokumen, gimana ceritanya? Dia bilang dokumen beli ribuan katanya baru dapat. Saya bilang lah mana ada begitu, minimal 201 hektar dengan luas sekian. Itu PPKS sudah bisa mengeluarkan sertifikat. Terus dia kirim ini dari temannya ini, diteruskan. Aduh, kalau beli 1 ribuan emang, wah, berapa beli 1 bijinya? Tidak, dia beli, saya dapatkan harga 8.000. Ini saya tahu sudah bentuk dokumennya bagaimana. Kata teman saya ada sertifikatnya kalau beli 1.000, ini sudah ngawur. Nih, jalur orang dalam saya belinya. Iyalah orang dalam bang. Wah, mantap. Jadi kita telepon, kita video call dia. Betul-betul saya lihat kecambahnya itu memang palsu. Petani ini dia tidak paham, dia pikir juga kecambahnya ini pak asli, sampai-sampai berdebat dengan saya, ini asli dari balai resmi. Balai resmi mana? Tuh sudah bang, tapi kawan saya bilang sertifikat dapat kalau beli ribuan kecambah. Mantap bang katanya. Saya tidak ada ngebet minta sertifikat kemarin karena untuk pakai sendiri. Jadi untuk apa juga kan? Setelah tak jadi nanam kecambah repot nak jual. Betul, kamu jadi repot nak jualnya karena petani sekarang sudah banyak yang pintar. Saya tuh proses antrinya seminggu mesannya bang. Mana ada PPKS 1 minggu? Sekarang PPKS itu 2 bulan. Kecuali melalui Prowitra, itu pun harus melalui proses demi proses. Saya minta bagaimana dipotongannya, dikirimkanlah sama dia seperti ini kemasannya. Nah, teman-teman bisa lah menilai sendiri. Bagaimana kan? Ori bang, real. PPKS langsung. Ori real dari PPKS langsung, itu betul-betul 1000% palsu itu. Nah, dilihatkanlah di seperti ini. Nah, coba lihat. Jenis DXP 239. Wah, seperti ini bos. Sertifikatnya ini jelas-jelas 1000% ini palsu ini. Nah, ini. Saya penasaran sama yang jual ini. Siapa ini? Terus dia bilang, kalau disuruh bos ke sini kalau nak nengok sertifikatnya beserak, katanya beserak itu artinya banyak. Double plus di apa nih? Double dipublish soalnya. Bahaya salah digunakan. Bahaya dari mana? Bilang saja takut. Takut dia kalau kecambah yang dia jual itu ketahuan palsunya. Hati-hati. Untuk petani pun juga sebenarnya jika mendapatkan penjual yang abal-abal itu sebenarnya bisa kita proses secara hukum karena negara kita negara hukum. Kasihan petani-petani yang awam yang tidak mengerti, dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kita jujur dengan petani. Kita menjual yang asli, tidak menjual yang abal-abal. Dan kita selalu berikan arahan nasihat pentingnya menggunakan benih unggul untuk kesejahteraan 25 sampai dengan 35 tahun. Jangan sampai kita mewariskan suatu hal yang jelek untuk anak cucu kita nanti. Dan itu pun kita sebagai penjual bisa menjadi amal jahiriyah, bisa menjadi dosa jahiriyah untuk kita. Kenapa? Bayangkan
berapa tahun dinikmati oleh petani, hasilnya itu jika tidak sesuai, akan selalu berbicara dalam hatinya, wah saya sudah dirugikan. Nah, berapa dosa yang kita dapatkan? Kita sudah meninggal, dosa pun kita dapatkan. Bagaimana kalau kita mendistribusikan yang unggul, kita kasih pemberitahuan pentingnya menggunakan benih yang unggul, dia berbahagia dengan hasil yang dia dapatkan. Kita pun sudah meninggal selalu mendapatkan amal jahiriyah, karena berkat beliaulah saya bisa mendapatkan pencapaian asli ini. Seperti itu. Semoga kita bisa dijauhkan dari penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab. Intinya kita harus selektif mencari informasi yang benar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.